Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam. Pada malam hari ini, kita melaksanakan pendalaman APP yang kelima tahun ini. Oleh sebab itu, marilah kita hening sejenak, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk melaksanakan pendalaman APP pada malam hari ini. Untuk selanjutnya, marilah kita lakukan doa pembukaan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, syukur kami haturkan kepadamu atas rahmat kesehatan iman yang Engkau anugerahkan sehingga kami setia mengikuti Yesus, Guru dan Tuhan. Perjalanan kami bersama Santo Petrus memasuki saat-saat kritis karena Yesus, Guru dan Tuhan, ditangkap dan dijatuhi hukuman mati di salib. Dalam perjamuan terakhir, Yesus telah mengatakan bahwa Petrus akan menyangkalnya 3 kali, dan itulah yang terjadi. Mohon rahmat Roh Kudus agar pendalaman iman yang kelima di masa Prapaskah ini memberikan kekuatan bagi kami ketika kami berada dalam situasi kritis hidup sebagai murid-murid Kristus. Murnikanlah iman kami agar tetap setia mengikuti Yesus, Guru dan Tuhan yang bersama Dikau hidup dan berkuasa sepanjang masa. Bacaan Injil Markus 14 ayat 66 sampai 72. Pada waktu itu Petrus masih ada di bawah di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar, dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Tetapi ia menyangkalnya dan berkata, "Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud." Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ. Orang ini adalah salah seorang dari mereka. Tetapi Yesus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, "Engkau ini pasti salah seorang dari mereka. Apalagi engkau seorang Galilea." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut ini." Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka
Teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Untuk pendalaman teks kali ini ada 4 panduan merupakan pertanyaan. Pertama, menurut Anda, mengapa Petrus masih terus mengikuti Yesus yang ditangkap dan diadili di rumah imam besar? Kedua, silakan Anda mengulangi apa yang dikatakan hamba perempuan imam besar kepada Petrus. Tiga, menurut Anda, mengapa Petrus sampai mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut ini"? Empat, menurut Anda, mengapa Petrus menangis terseduh-seduh? Untuk pertanyaan terjuk, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara agar merenungkan sendiri dan menjawabnya sendiri. Marilah kita renungkan bacaan tadi, juga pertanyaan-pertanyaan itu. Bapak, Ibu, dan para saudara, perjalanan kita mengenal Yesus, Guru dan Tuhan yang kita imani sudah sampai pada pertemuan kelima. Dalam pertemuan ini, kita diajak untuk mengalami penyangkalan terhadap Yesus yang dilakukan oleh Petrus. Tentu, peristiwa penyangkalan Petrus ini tidak dapat dipisahkan dari perjalanan sebelumnya. Kita sudah memahami bersama bahwa pengenalan para murid-murid Yesus, Guru dan Tuhan, bukanlah terjadi begitu saja, namun melalui proses yang tidak mudah. Meski dengan jelas dan tegas, Petrus yang mewakili murid lainnya telah menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Ternyata, apa yang dimaksud Petrus tentang Mesias berbeda dari yang dimaksud. Yesus bahkan bertolak belakang. Terjadilah konflik antara Yesus dan Petrus. Petrus menolak apa yang dimaksud Yesus tentang Mesias, dan di depan para murid-muridnya, Yesus memarahi Petrus dengan mengatakan kepadanya, "Enyahlah iblis." Kita bisa membayangkan
Jika kata-kata Yesus itu ditujukan kepada kita, apa reaksi kita? Petrus dan para murid-murid lainnya sudah sekian lama mengikuti Yesus dan memiliki hubungan pribadi dengan Yesus. Namun, ternyata mereka masih mengikuti pikiran dan harapannya sendiri. Mereka belum mengenal Yesus dan mengikuti apa yang dikatakan oleh Yesus. Menjadi murid berarti mendengarkan apa yang dikatakan dan diajarkan Yesus, gurunya. Dengan demikian, murid Yesus selalu mengikuti Yesus. Artinya, berjalan di belakang Yesus dan menempuh jalan yang ditempuh Yesus, sang guru. Namun, ternyata Petrus dan teman-temannya masih memiliki pikiran sendiri dan mengikuti pikirannya sendiri, meski sudah dimarahi Yesus dan sudah dijelaskan oleh Yesus tentang jalan yang harus ditempuh para muridnya. Namun, ternyata mereka masih saja mengikuti keinginannya sendiri. Ini nampak jelas ketika Yesus menampakkan kemuliaan di hadapan Musa dan Elia. Tiba-tiba Petrus mengatakan usulan mendirikan 3 tenda. Kemudian terdengar suara dari dalam awan. Inilah anak yang kukasihi. Dengarkanlah dia, dengarkanlah dia, bukan mendengarkan pikiran dan harapan diri sendiri. Meski sudah dimarahi dan diingatkan dengan jelas oleh suara dari dalam awan, apakah Petrus sudah berubah? Bukankah sebagai murid Yesus kita juga yang mengalami hal yang sama? Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam pertemuan kelima ini kita memasuki saat-saat kritis. Yesus dalam perutusannya di dunia ini, dalam perjamuan malam terakhir, Yesus mengatakan kepada muridnya, "Kamu semua akan terguncang imanmu, sebab ada tertulis, Aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi, sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Petrus langsung menjawab, "Biarpun mereka semua terguncang imannya, aku tidak." Petrus masih saja belum mendengarkan Yesus. Dia masih mendengarkan pikirannya sendiri. Bahkan menyatakan dirinya sebagai jagoan yang gagah. Biarpun mereka semua terguncang imannya, aku tidak. Hebat sekali. Kemudian Yesus menyatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Mendengar pernyataan Yesus gurunya ini, bukannya Petrus menerima apa yang disampaikan Yesus, tetapi sebaliknya,
Petrus malahan menjawab dengan lebih congkak. Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid lain pun mengatakan demikian juga. Setelah selesai perjamuan malam terakhir, Yesus pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa. Di Taman Getsemani, Yesus ditangkap. Para muridnya meninggalkan dia dan melarikan diri. Selanjutnya, Yesus dibawa ke hadapan Mahkamah Agama. Petrus mengikuti dari jauh sampai halaman rumah imam besar. Dan duduk bersama para pengawal sambil berdiam dekat api. Sementara Yesus di dalam rumah imam besar berhadapan dengan para imam, kepada tua-tua dan ahli Taurat, serta imam besar, kepada Yesus diajukan kesaksian-kesaksian palsu. Kemudian mereka memutuskan bahwa Yesus harus dihukum mati. Jika Yesus berhadapan dengan imam besar, para imam kepala, tua-tua, dan para ahli Taurat, yang semuanya adalah laki-laki dan di bawah pimpinan imam besar, mereka memiliki kuasa dalam mengadili dan menjatuhkan hukuman terhadap Yesus. Tetapi di halaman, Petrus berhadapan dengan seorang perempuan, hamba imam besar. Perempuan ini melihat Petrus dan berkata, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Petrus menyangkal, "Aku tidak mengerti apa yang engkau maksud." Lalu Petrus pergi ke serambi muka, dan hamba perempuan itu melihat Petrus lagi. Ia berkata kepada orang-orang yang di situ, "Orang inilah adalah salah seorang dari mereka." Tetapi Petrus menyangkal lagi. Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, "Engkau pasti salah seorang dari mereka. Apalagi engkau seorang Galilea." Petrus pun mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini." Saat itu juga berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Bapak, Ibu, dan Saudara, dari apa yang terjadi dengan Yesus di dalam rumah imam besar dan Petrus yang ada di halaman rumah imam besar, mengungkapkan peristiwa yang sangat bertolak belakang. Di dalam rumah imam besar, Yesus berhadapan dengan imam besar, para imam-imam kepala, tua-tua, dan para ahli Taurat. Mereka ini orang yang memiliki kuasa penuh untuk menjatuhkan hukuman kepada Yesus. Namun mereka mengajukan saksi-saksi palsu. Dengan demikian,
Mereka mengadili Yesus dengan kebohongan. Sedangkan Yesus yang jujur dan terus terang menyatakan siapa dirinya, di halaman rumah imam besar, Petrus berhadapan dengan perempuan dan orang-orang yang tidak memiliki kuasa apapun atas Petrus, tetapi mereka menyatakan kebenaran dengan jujur tentang Petrus. Bahwa dia selalu bersama-sama dengan Yesus, tetapi Petrus menyangkal. Dengan demikian, Petrus berhadapan dengan orang-orang tanpa kuasa apapun, tetapi jujur. Namun justru Petrus berbohong. Ketika mendengar ayam berkokok 2 kali, Petrus teringat bahwa Yesus gurunya telah menyatakan bahwa dirinya akan menyangkal. Sampai 3 kali, dan itu benar terjadi. Petrus menyadari bahwa dirinya adalah murid yang berkhianat terhadap guru yang selama ini telah banyak berbuat baik. Dia menangisi dirinya dengan terseduh-seduh. Petrus menyangkal jati dirinya sebagai orang yang selalu bersama Yesus. Petrus berbohong bahwa dirinya selalu bersama Yesus. Ini dilakukan agar tidak mengalami situasi sulit seperti Yesus. Sebagai murid Yesus, sadar atau tidak, langsung atau tidak, mungkin kita pernah melakukan penyangkalan jati diri kita sebagai murid Yesus. Agar naik pangkat, kita tidak berani terus terang bahwa kita murid Yesus. Ada juga yang diberi kepercayaan untuk mengelola kehidupan banyak orang, malah diambil untuk keuntungan sendiri, memanfaatkan kesusahan orang lain demi keuntungan diri sendiri. Sebagai murid Yesus yang rajin beribadah, tetapi suka mengadu domba antara saudara seiman. Mungkin masih banyak yang lain dalam hidup berkeluarga, dalam pekerjaan, dalam kehidupan menggereja, sebagai orang yang dipercaya masyarakat, dan lain-lain. Petrus menyangkal, tetapi kemudian ingat dengan sabda Yesus kepadanya bahwa dirinya akan menyangkal, maka menangis terseduh-seduh. Karena menyadari bahwa dirinya telah menyangkal, apakah ketika kita menyangkal jati diri kita bahwa kita ini murid Yesus, apakah kita ingat sabda Yesus? Dan jika ingat, apakah kita menjalani dan kemudian menyesal atau menghibur diri dan mencari 1000 alasan untuk membenarkan penyangkalan kita? Untuk pertanyaan pribadi, tolong Bapak Ibu baca sendiri di dalam teks.
doa APP didoakan secara bersama-sama. Bapa yang Maha Kasih, sudah sekian lama seluruh dunia berada dalam situasi hidup yang sulit karena pandemi COVID-19. Banyak yang telah menjadi korban. Tentu engkau merasakan kesedihan kami. Kami sedih karena kami tidak dapat lagi dengan leluasa berkumpul dalam persekutuan untuk menumbuhkan iman kami. Terlebih, kami hanya sebatas merayakan Ekaristi sumber iman kami secara virtual. Meski tidak mudah, kami terus berusaha mengembangkan iman kami dalam keluarga. Berkenanlah Engkau selalu melindungi dan menguatkan iman kami. Jangan biarkan kami menjauh darimu. Maka dalam masa Prapaskah ini, kami tetap berjuang untuk menempuh jalan pemurnian iman dengan merenungkan sabda putramu. Berkatilah semua orang, terutama mereka yang sedang berjuang menyelamatkan banyak orang. Berkatilah juga para pemimpin masyarakat, negara dan gereja, para gembala umat di lingkungan stasi dan paroki, beserta keluarga mereka. Berilah kekuatan ilahimu bagi mereka yang saling berada dalam situasi yang lebih susah dari kami akibat pandemi ini. Bantulah kami agar mampu setia menjaga keselamatan diri dan sesama dengan tetap disiplin mematuhi protokol yang telah ditentukan. Bapa yang Maha Kasih, berkenanlah menerima persembahan iman kami yang sederhana di masa Prapaskah ini. Doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Yesus, Guru dan Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Ibu Maria, Engkau selalu menyertai perjalanan hidup kami. Tentu Engkau merasakan keprihatinan hidup kami saat ini. Bantulah kami senantiasa dengan doa-Mu. Doa Salam Maria 3 kali dan dilanjutkan oleh doa yang diajarkan Tuhan kita sendiri. Kita lakukan bersama-sama, kita lakukan sendiri-sendiri di rumah kita masing-masing. Doa penutup. Bapa yang Maha Kasih, kami telah merasakan apa yang dirasakan Santo Petrus ketika menyangkal Yesus, Guru dan Tuhan. Namun, dengan sedih yang sangat mendalam, Santo Petrus tetap berjalan mengikuti Yesus. Berilah kami kekuatan ilahi-Mu, agar kami tidak meninggalkan Yesus ketika sedang dalam situasi sulit dan berat dalam hidup kami. Sebelum menutup pendalaman iman ini, kami mengingat saudara-saudara kami yang membutuhkan doa kami, juga bagi mereka yang telah meninggal.
bisa mendoakan secara pribadi dalam keheningan. Jagalah dan lindungilah perjalanan hidup kami selanjutnya sebagai persekutuan murid Kristus yang dewasa dalam iman, guyup, penuh pelayanan dan misioner, demi kemuliaan namamu sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.